Halo, selamat datang pada materi training tanggap darurat. Kali ini kita akan membahas teori seputar APAR. Kami berharap pada akhir training ini, teman-teman sekalian bisa memahami jenis-jenis alat pemadam api ringan. Yang kedua, mampu memilih alat pemadam api yang sesuai dengan benda yang terbakar. Yang ketiga, bisa mengetahui cara mengoperasikan atau menggunakan alat pemadam api sesuai teori yang benar. Sebelum lebih jauh, kita bahas apa itu APAR. APAR adalah kepanjangan dari alat pemadam api ringan. Kenapa disebut ringan? Karena tabung dan isinya tidak lebih dari 16 kg. Fungsinya adalah untuk memadamkan api dengan skala kecil. Selain APAR, ada juga alat pemadam api lain yang disebut dengan APAP. Apa itu APAP? APAP adalah alat pemadam api berat. Kenapa disebut berat? Karena beratnya lebih dari 16 kg. Dan biasanya APAP dilengkapi dengan roda yang berfungsi untuk memindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya. Fungsi APAP juga sama untuk memadamkan api dengan skala kecil. Namun, APAP memiliki jangkauan yang lebih luas, yaitu sekitar 50 meter. Kenapa APAR? Ya, kenapa harus APAR? Karena APAR dapat dioperasikan oleh satu orang. APAR berfungsi untuk pemadaman awal kebakaran. Dengan ukuran api yang kecil, gak mudah dilihat dan mudah diambil. Selain itu, juga sangat mudah untuk dioperasikan. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis APAR. Ada apa saja jenis-jenis APAR? APAR pada dasarnya terdiri dari dua tipe APAR. Yang pertama adalah tipe kering yang biasanya berisi dry chemical, gas CO2, atau clean agent. Yang kedua adalah tipe basah yang biasanya berisi air atau busa. Dan dari masing-masing tipe ini memiliki kelebihan serta fungsi untuk memadamkan jenis api yang akan kita jelaskan secara detail pada video ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memilih alat pemadam yang sesuai. Terkadang jenis api A tidak dapat dipadamkan menggunakan APAR jenis A. Begitu juga sebaliknya, terkadang jenis-jenis api sesuai dengan benda yang terbakar tidak begitu efektif dipadamkan dengan satu jenis APAR. Untuk memadamkan benda yang sedang terbakar, maka kita perlu memahami jenis-jenis kebakaran. Ada tiga elemen pokok penyebab kebakaran. Yang pertama adalah bahan bakar, yang kedua oksigen, yang ketiga panas atau sumber nyala api. Dalam memadamkan api, kita juga dikenalkan dengan prinsip memadamkan api. Yang pertama adalah prinsip untuk mendinginkan api tersebut agar udara di sekitar atau di area api tidak semakin panas. Yang kedua, dikenal juga prinsip menutup bahan yang terbakar. Yang ketiga, kita juga dikenalkan dengan prinsip mengurangi oksigen, karena oksigen menjadi salah satu penyebab api menjadi semakin besar. Karena oksigen menjadi salah satu terbentuk, karena oksigen menjadi salah satu unsur yang dapat menimbulkan api. Yang keempat, prinsip memutus rantai reaksi api. Karena ketika kebakaran dahsyat sudah terjadi, maka benda yang mudah terbakar, meskipun letaknya jauh dari tempat terbakar, bisa saja tersambar dan menyebabkan api menjadi semakin besar. Selanjutnya, kita akan mengklasifikasikan jenis-jenis kebakaran berdasarkan pada jenis benda yang terbakar. Kelas A, kebakaran yang berasal dari bahan biasa, padat, yang mudah terbakar. Contohnya adalah kertas, kayu, plastik, karet, dan lain sebagainya. Kebakaran kelas B, jenis kebakaran yang berasal dari bahan cair dan gas yang mudah menyala. Contohnya minyak tanah, bensin, solar, tiner LNG, LPG, dan lain sebagainya. Kebakaran kelas C atau kebakaran yang berasal dari peralatan listrik yang disebabkan oleh hubungan arus pendek atau hubungan tanpa status. Dengan contoh generator listrik, setrika listrik, dan lain sebagainya. Kebakaran kelas D atau kebakaran yang berasal dari bahan logam seperti magnesium, potasium, litium, atau kalsium, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh klasifikasi kebakaran menurut benda yang terbakar. Selanjutnya, kita akan bergeser pada alat pemadam api apa yang tepat untuk kebakaran
sesuai dengan klasifikasinya. Jenis media pemadam kebakaran dan aplikasinya. Ini adalah tabel klasifikasi jenis kebakaran dan jenis media pemadam. Kalian bisa melihat apabila pada kolom jenis media pemadam terdapat simbol triple V, maka dianggap sangat efektif untuk memadamkan api tersebut. Jika V-nya hanya 1, maka dianggap kurang tepat atau tidak dianjurkan menggunakan alat pemadam tersebut. Jika ditandai dengan V2, maka alat pemadam tersebut dapat digunakan, namun bisa jadi tidak begitu efektif. Jika kalian melihat ada simbol bintang dengan kurung tutup, maka dianggap sangat tidak efisien. Begitu juga apabila terdapat simbol X 1 kali, maka jenis alat pemadam tersebut sangat tidak tepat. Apabila terdapat 2 simbol X, maka alat pemadam tersebut bersifat merusak bahan yang terbakar. Apabila terdapat 3 simbol X, maka itu akan sangat berbahaya apabila digunakan. Dan terakhir, apabila terdapat 2 simbol bintang diikuti dengan kurung tutup, maka alat pemadam tersebut akan mengakibatkan benda yang terbakar menjadi kotor atau korosif. Jika kalian ingin memahami lebih detail, silahkan jeda sejenak video ini dan fahami baik-baik tabel ini. Berikutnya, kita akan mengenal cara memadamkan api dengan menggunakan APAR. Pada pembahasan ini, kami akan menjelaskan cara penggunaan APAR. Yang pertama, setiap APAR pasti dilengkapi dengan kunci pengaman atau segel. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah tarik kunci pengaman atau segel tersebut. Ini adalah contoh cara menarik yang salah, karena pada saat menarik, handle bagian atas ditekan. Ini dapat mengakibatkan isi APAR menyemprot sebelum mendekati api. Cara yang benar adalah pegang handle bagian bawah, lalu tarik kunci pengaman atau segelnya. Langkah kedua adalah pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api. Ini adalah cara yang salah karena bukan ujung selang yang dipegang, namun bagian tengah. Sedangkan cara yang benar adalah pegang bagian ujung selang seperti ini. Langkah yang ketiga adalah tekan tuas atau handle. Setiap APAR memiliki tuas. Kalian bisa langsung menekan tuas dengan merekatkan bagian tuas atas dan bawah sampai selang pada APAR menyemburkan isinya. Langkah terakhir adalah bebaskan ujung selang pada sumber api secara perlahan sampai api dinyatakan padam. Demikian materi training kali ini. Sebelum kita akhiri, ada satu hal yang harus kami ingatkan. Seringkali kesalahan dilakukan pada saat ingin memindahkan APAR. Lalu, bagaimana cara memindahkan APAR yang benar? Perhatikan, APAR tidak boleh ditenteng seperti ini. Jika kita ingin memindahkan APAR, kita harus mengangkatnya seperti ini. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting bagi para penanggung jawab APAR untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan setiap saat. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan APAR sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung APAR dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu, simpan APAR pada tempatnya. Secara singkat, penggunaan APAR dikenal dengan istilah PES, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas. Aim, arahkan corong ke sumber api. Squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung. Sweep, sapukan secara merata hingga api padam. Demikianlah langkah-langkah dalam menggunakan APAR. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi lain. Salam. Kami berharap kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa menerapkannya apabila suatu hari terjadi kondisi yang tidak kita inginkan. Kita dapat waspada dan kita mampu menanggulanginya lebih awal. Karena ingat, kebakaran besar berawal dari api kecil yang tidak segera dipadamkan. Terima kasih, sampai jumpa, dan semoga bermanfaat.